إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Inna afdhala ayyamid dunya al-ushur. Hari-hari dunia yang paling agung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 10 hari pertama ini dalam beberapa ayat. Antara lain misalnya dalam surat Al-Fajr Allah berfirman walayalin ashar. Demi malam-malam yang 10. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka senantiasa berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Ayyamin ma'lumat, hari-hari tertentu yang dimaksud dalam ayat adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Tentu karena Allah yang maha besar, yang maha agung berbicara tentang 10 hari pertama Zulhijjah, berarti 10 hari pertama Zulhijjah ini bukan hari biasa. Karena yang berbicara menyanjungnya adalah yang maha luar biasa. Yang maha mulia membicarakannya. Disebabkan karena keagungan dan kemuliaannya. Bahkan keagungan 10 hari pertama Zulhijjah bukan cuma di kalangan umat Islam. Namun semenjak zaman Nabi Musa alaihi salam 10 hari pertama Zulhijjah ini telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami janjikan kepada Nabi Musa munajat selama 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashar. Tapi kemudian kami menyempurnakannya dengan 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah waktu munajat Musa dengan Allah 40 hari. 30 hari ditambah 10 hari. 30 hari pertama Zulqa'dah. Tapi kemudian 10 hari tambahan adalah bulan Zulhijjah. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal saleh pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Yang pertama, dianjurkan untuk kita memperbanyak puasa.
Andai kata ada yang mau berpuasa setiap hari dibenarkan. Dalam hadis diriwayatkan Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, seorang laki-laki menjumpai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, aku punya hutang puasa Ramadan. Tapi aku ingin melakukan puasa Zulhijjah 10 hari pertama." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ibda bihaqqillah thumma tatawwa' ma syi'ta." Kata Abu Hurairah, dahulukan hak Allah, yakni puasa Ramadan, yang tertinggal qada'lah terlebih dahulu. Thumma tatawwa' ma syi'ta, lalu lakukanlah puasa sunnah Zulqa'dah berapa hari pun kau mau, dari tanggal pertama sampai tanggal ke-9. Jadi maka andai kata Anda ingin melakukan puasa setiap hari, dibenarkan. Dan tentu lebih utama lagi, puncak puasa bulan Zulhijjah jatuh pada hari Arafah tanggal 9. Bertepatan hari Minggu kalau nggak salah. Ya, hari Minggu, karena tanggal 10 hari lebarannya hari Senin, ya. Tanggal 10. Maka khusus pada hari Arafah, Nabi SAW dalam riwayat Aisyah mengatakan bahwa ma min yaumin aktsara fihi Allah an yu'tiqa 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Nabi SAW, tidak ada hari paling banyak manusia dibebaskan dari neraka melebihi dari hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari yang paling banyak orang dilepaskan dari neraka. Maka hendaklah pada hari tersebut, hari kebebasan dari neraka tersebut, kita dalam keadaan berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nomor 2, amal yang juga harusnya diperbanyak sepanjang hari-hari pertama Zulhijjah ini adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah esok terbuka segala-galanya di akhirat, barulah semua manusia tahu bahwa amal saleh yang paling agung pahalanya adalah zikir. Amal saleh yang paling besar pahalanya adalah zikir. Antum dengar misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, kata Nabi SAW, dapat memenuhi daun timbangan amal. Jadi daun timbangan amal yang demikian besarnya, namun akan penuh hanya dengan satu kali mengucapkan alhamdulillah. Lalu Nabi bersabda lanjutannya, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi 2 daun timbangan, atau dapat memenuhi jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi perjalanan ribuan tahun. Namun satu kali dengan penuh keikhlasan mengucapkan subhanallah walhamdulillah, balasan dan ganjarannya dapat memenuhi jarak antara langit dan bumi. Menunjukkan jamaah sekalian bahwa betapa kecilnya zikir ini dalam ucapan, namun betapa besarnya ketika berubah menjadi balasan. Betapa kecilnya amal ini dalam perbuatan, tapi betapa besarnya ketika esok menjadi sebuah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara amal yang paling agung dan paling besar balasannya adalah zikir kepada Allah. Nah, maka 10 hari pertama Zulhijjah ini manfaatkanlah dengan sebanyak mungkin berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang dapat Anda bacakan setiap hari adalah membacakan takbir, tahlil, dan tahmid. Ini mengacu kepada hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallam, "Fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid."
Maka perbanyaklah pada hari-hari pertama Zulhijjah berzikir, membacakan takbir, tahlil dan tahmid. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.